Halo teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk melakukan sebuah perjalanan ke Gunung Rinjani yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebuah perjalanan yang sudah sangat lama saya nantikan setelah batal di tahun 2018 karena 4 hari sebelum jadwal keberangkatan, gempa melanda Lombok dan sekitarnya yang mengakibatkan jalur pendakian longsor dan rusak, yang kemudian berimbas ditutupnya pada pendakian ke Gunung Rinjani, sehingga akhirnya saya harus membatalkan rencana dan menunda mimpi untuk berdiri di puncak Rinjani pada tahun tersebut. Dan setelah menunggu beberapa tahun, akhirnya kesempatan itu datang kembali, bertepatan dengan momen libur lebaran yang lumayan panjang. Tanpa pikir panjang pula, saya putuskan untuk terbang ke Lombok. Tentunya rencana ini sudah saya atur sejak jauh-jauh hari. Maklum, sebagai pekerja pabrik, saya harus pintar-pintar mencari hari libur. Hehehe. Sesampainya di Lombok, saya langsung bertemu dengan beberapa orang yang akan menjadi teman pendakian ke Gunung Rinjani kali ini. Oh iya, beberapa orang yang biasa naik gunung bersama saya tidak ada yang bisa ikut pada pendakian kali ini. Dan mengikuti salah satu jasa open trip menjadi salah satu opsi yang akhirnya saya pilih untuk mencapai puncak Rinjani. Lumayan menambah teman baru juga. Setelah lengkap, kami langsung bergegas meninggalkan bandara. Tidak langsung ke Sembalun, yaitu sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Rinjani yang akan menjadi titik nol pendakian kali ini. Terlebih dahulu, kami berkesempatan untuk mengeksplor beberapa tempat di Lombok terlebih dahulu, seperti Desa Adat Sade yang merupakan desa yang dihuni oleh suku asli Pulau Lombok. Jadi ini kampung kedua, Mbak, kampung yang masih. Lalu kemudian pergi ke beberapa tempat lain yang terkenal di Lombok tentunya. Setelah puas dan ketika sore hari telah tiba, barulah kami beranjak meneruskan perjalanan menuju Sembalun. Dan ternyata perjalanan menuju Sembalun ini memakan waktu yang lumayan panjang dan memerlukan waktu sekitar beberapa jam. Menjelang tengah malam, akhirnya kami tiba di Sembalun. Selepas menurunkan barang bawaan, kami langsung menaruh barang bawaan serta peralatan tersebut ke dalam rumah singgah atau yang biasa disebut base camp. Nah, malam ini kami akan beristirahat dan sedikit merebahkan tubuh di sini sebelum melakukan pendakian pada esok pagi. Jam setengah 11 malam waktu Indonesia Tengah baru sampai di Sembalun, tepatnya di base camp pendakian Gunung Rinjani. Jadi sebenarnya normalnya itu dari bandara ke situ tuh hanya memakan waktu 3 jam. Hanya saja dari bandara nggak langsung ke Sembalun, tadi sempat eksplor dulu beberapa tempat di Lombok. Jadi baru sampai Sembalun ini jam setengah 11 ini. Rencananya hari ini tidur di sini di base camp pendakian dan mulai pendakian besok pagi. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran besok. Ikuti terus. Bang Aris, gimana perjalanannya? Capek. Panjang baru naik mobilnya loh. Mantap ya. Mantap. Pada paginya, saat kami tengah melakukan persiapan untuk melakukan pendakian,
kami didatangi oleh 2 orang petugas kesehatan dari Puskesmas Sembalun yang akan memeriksa kondisi kesehatan kami, apakah layak atau tidak untuk naik Gunung Rinjani. Selain tensi darah dan detak jantung yang diperiksa, petugas juga memastikan kami sedang tidak demam atau sedang memiliki penyakit yang mengindikasikan gejala COVID-19. Maklum saja, masih dalam masa peralihan dari pandemik. Setelah dinyatakan sehat dan fit untuk melakukan pendakian, kami langsung mempacking ulang barang-barang kami dan bersiap untuk memulai pendakian. Jam 7:30 pagi, jadi mulai bersiap-siap pendakian. Tadi udah tensi darah, kemudian udah sarapan juga. Bentar lagi kita mulai pendakian. Rencananya hari ini kita camp di Pelawan Sembalun, kemudian nanti malam summit, kemudian besoknya turun ke Danau Segara Anak. Dari rumah singgah, kami terlebih dahulu harus menaiki pick up yang akan membawa kami menuju titik di mana kami akan memulai berjalan, yang lokasinya lumayan jauh dari tempat kami bermalam ini. Sejauh mata memandang, dari kejauhan Rinjani sudah menampakkan kegagahannya, membuat saya semakin tidak sabar untuk segera berdiri di atas puncaknya. Dalam hati saya bergumam, tidak lama lagi, impian lama yang sudah saya idam-idamkan segera akan tercapai. Mobil pick up yang kami tumpangi berhenti di ujung jalan besar. Dari sini mobil sudah tidak bisa mengantar lebih jauh lagi. Dari sini perjalanan dimulai. Diawali dengan berdoa, meminta keselamatan dan kesehatan kepada Yang Maha Kuasa. Kami langsung mengayunkan langkah dan mulai berjalan setelahnya. Sebenarnya ada opsi lain untuk mempersingkat waktu dan menghemat tenaga, yaitu dengan menaiki ojek motor yang menawarkan kami bisa sampai di pos 2 lebih cepat. Dengan tarif 200.000, kita bisa memangkas waktu perjalanan 1-3 jam. Nah, saya sendiri bersama 7 orang lainnya, yaitu Angga, Aziz, Arif, Enrico, Indra, Jun, dan Rangga, serta ditemani satu guide bernama Bang Eweh, memilih opsi untuk tidak menggunakan jasa ojek tersebut. Alasan halusnya karena ingin lebih menikmati perjalanan. Padahal alasan yang sebenarnya alasan adalah karena kami ingin menghemat pengeluaran, alias irit, alias kere. Lumayan kan 200.000. Sampai-sampai kami menamai tip kami ini dengan istilah pendaki low budget. Hahaha, ada-ada saja. Teman-teman, jam 9:15 kita mulai berjalan. Jadi sebenarnya ada opsi pilihan untuk naik ojek itu sampai pos 2 dan bisa memakan waktu, memotong waktu perjalanan 2-3 jam. Cuma karena pada dasarnya kami adalah pendaki yang menikmati perjalanan dan menyukai berjalan. Jadi kami itu untuk jalan kaki. Oke teman-teman, ikuti terus. Pagi ini pendakian lumayan ramai, namun masih tergolong dalam batas wajar karena kuota pendakian ke Gunung Rinjani sendiri memang dibatasi. Nah, jalur menuju pos 1 bisa dikatakan masih santai, tergolong landai dan banyak bonus, serta hanya sekali menemui tanjakan yang belum terlalu curam. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah jalurnya sangat terbuka, membuat matahari yang mulai menaik langsung menyentuh tubuh kami. Kondisi panas yang bersamaan membakar keringat kami ini tentu cepat menguras tenaga, sehingga kami sering beristirahat untuk sekadar minum dan melepas dahaga. Satu jam berjalan, kami beristirahat di sebuah jembatan yang letaknya masih jauh dari pos 1. Menemani Bang Eweh yang ingin menghabiskan sebatang rokok terlebih dahulu katanya.
Bang, ini kalau perkiraan kita ke Pelangan sampai jam berapa, Bang? Ini kan kita normal nih sejam nih, kita sejam atau 2 jam lah sampai pos 1. Paling jam 5 jam 4. Jam 5 jam 4 ya. Nah, Bisa nyaset berarti insya Allah. bisa. Setelah puas, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 1 yang sudah mulai terlihat. Bukannya senang, saya malah menghela nafas. Ternyata jauh sekali dari pandangan. Belum lagi ojek motor yang membawa pendaki lain sedikit membuat kesal. Sesekali beberapa ojek yang menuju arah kembali dari menghantarkan pendaki lain menawarkan kami untuk memakai jasanya. Sesekali juga saya hampir tergoda untuk duduk di belakang ojek tersebut. Tidak jauh dari tempat beristirahat tadi, kabut datang, menghalangi terik sinar matahari yang menghantam tubuh kami. Keadaan berubah seketika, yang tadinya panas kini menjadi lebih sejuk. Namun di sisi lain membuat sedikit khawatir akan turunnya hujan. Langkah kaki kami akhirnya tiba di pos 1. Di pos 1 ini terdapat sebuah shelter serta warung yang menyediakan beberapa cemilan. Tentu saja kami tidak membelinya dong, kan hemat. Hehehe. Karena kondisi yang belum terlalu lapar, kami hanya sedikit memakan cemilan yang kami bawa. 1 jam 45 menit berjalan, akhirnya sampai di pos 1. Iya. Istirahatnya di shelter kita. Dengan ritme berjalan yang nggak terlalu cepat dan sedikit santai. Tadi beberapa kali istirahat, akhirnya sampai di pos 1 dan sedikit turun kabut. Gimana sahabat Bekasi? Lumayan bersahabat cuacanya. Cuacanya lumayan bersahabat lah. Ya. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Iya. Tapi tetap gini, Iya, tapi gini lah. adem-adem. Rencananya istirahat di sini 15 menit, ngemil, ngopi-ngopi, habis itu lanjut ke pos 2. Setelah 15 menit beristirahat, kami langsung meneruskan perjalanan. Kali ini tujuan kami adalah pos 2. Dari pandangan mata, pos 2 sebenarnya sudah terlihat dan tidak terlalu jauh. Namun terlihat dekat bukan berarti mudah untuk dijalani. Kadang kita sudah merasa dekat, kita sudah merasa memiliki, tapi perasaan itu hanya di kita saja. Belum sempat menyatakan, kamu ternyata tersalib dan dia lebih memilih orang lain. Weleh-weleh, nasibmu. Oke, mulai jalan lagi dari pos 1 ke pos 2. Sebenarnya dari pos 1, pos 2 ini udah kelihatan. Dan kalau dari pandangan visual itu nggak terlalu jauh. Cuma nggak tahu kalau dijalani. Dan kalau kata guide-nya sendiri, dari pos 1 ke pos 2 ini nggak terlalu nanjak dan tergolong landai lah. Jadi nggak terlalu lama katanya. Sama seperti jalur menuju pos 1, jalur menuju pos 2 ini terbilang masih santai dan banyak bonus. Hanya sesekali menanjak dan lebih sering landainya. Belum lagi turunnya kabut yang membuat jalur pendakian lebih sejuk sangat membantu kami. Tidak seperti sebelumnya, kali ini sedikit sekali kami berhenti untuk beristirahat. Tidak lama kami tiba di pos 2. Nah, jika menggunakan jasa ojek motor, disinilah titik akhir menghantar para pendaki. Di pos 2 ini kami beristirahat cukup lama. Beberapa di antara kami, termasuk saya, memutuskan untuk makan bekal yang kami beli sebelum melakukan pendakian. Selain waktu yang sudah menunjukkan jam makan siang, perut saya pun sudah memberontak. Di pos 2, dari pos 1 ke pos 2 itu tadi berjalan sekitar 1 jam dengan jalur masih tergolong santai, yaitu landai dan masih banyak bonus. Hanya di sini makan-makan terlebih dahulu, istirahat sekitar 10-15 menit. Kemudian lanjut ke pos 3. Makan siang males, mager. Setelah perut full senyum karena sudah terisi, kami langsung berjalan melanjutkan perjalanan. Tentu saja menuju pos 3. Kabut yang turun kini semakin tebal, memunculkan kekhawatiran dalam benak saya akan turunnya hujan. Meskipun sudah menyiapkan segala ketidakmungkinannya, yaitu dengan membawa jas hujan, tetap saja mendaki dengan kondisi hujan bagi saya selalu terasa lebih berat. Jam 12.20 kembali lanjut berjalan, kali ini ke pos 3. Kalau sesuai estimasi, perjalanan ke pos 3 dari pos 2 itu sekitar 1 jam, tergantung kondisi kembali.
Cuaca mulai berkabut, tapi mudah-mudahan tidak turun hujan. Jalur setelah pos 2 ini sedikit menguji kewarasan kami. Ketika jalur menuju pos 1 dan 2 lebih santai dan banyak bonus, kini jalur berubah menjadi kebalikannya, menanjak dan minim sekali bonus. Jika ujian awal kami adalah panas yang menguras keringat, kini ujian itu berubah menjadi tanjakan yang membuat kaki gemetar, sehingga membuat kami banyak beristirahat untuk sesekali menghela napas dan mengistirahatkan perut yang baru diisi makanan. Kata Bang Eweh, ini baru pemanasan. Katanya ujian sesungguhnya ada setelah pos 3. Haduh. 25 menit jalan. Dari pos 2. Dari pos 2 menuju pos 3 ini jalurnya lumayan menguras tenaga, minim bonus. Jalannya nanjak terus. Gimana Bang? Mantul ini. Sadis. Gerah kemana-mana ini. Mantap. Selang beberapa puluh menit, kami tiba di pos 3. Jam 1.20 dan sampai di pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 itu berjalan sekitar 1 jam dengan jalan yang sedikit sulit, lebih menanjak dan minim bonus. Istirahat sekitar 10-15 menit di sini, kemudian lanjut ke pos 4. Kemudian untuk menyiapkan mental di Bukit Penyesalan. Niat kami sebenarnya tidak akan lama beristirahat di sini. Namun saat kami sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan, hujan turun dengan sangat deras, membuat kami menahan terlebih dahulu untuk kembali berjalan dan memilih untuk berdiam terlebih dahulu di shelter yang ada di pos 3 ini. Masih di pos 3, tadinya rencana istirahat cuma 15 menit, cuma pas mau berangkat langsung turun hujan. Jadi ini sudah 30 menit, kemungkinan nunggu reda dulu atau mungkin digas. 1 jam berlalu, akhirnya hujan mulai berhenti. Meskipun masih sedikit gerimis, kami putuskan untuk kembali berjalan menuju pos 4. Setelah pos 3 ini, kami langsung dihadapkan pada jalur yang semakin menanjak dengan kontur yang berubah menjadi bebatuan. Jalur yang licin serta semakin curam membuat kami harus sedikit lebih berhati-hati dari sebelumnya. Meleng sedikit, kami bisa jatuh. Tidak lama, cuaca berubah seketika. Dari hujan kemudian berkabut, kini angin menyapu kabut, membukakan sinar matahari, membuat hari yang beranjak sore menjadi cerah kembali. Nampak pemandangan sabana dan perbukitan yang indah kembali bisa dinikmati, sesuatu yang perlu kami syukuri tentunya. Jam 2:30 dan kembali mulai berjalan dari pos 3 menuju ke pos 4. Setelah tadi istirahat cukup lama karena hujan, tadi istirahat sekitar 1 jam. Dari pos 3 ke pos 4 ini jalurnya langsung dikasih tanjakan terjal dengan kontur bebatuan. Cuaca sendiri kembali cerah walaupun sedikit ada gerimis. Kami terus berjalan menembus jalur pendakian yang semakin terasa berat di kaki. Tak lama berselang, kami tiba di pos 4 bersamaan dengan kabut yang kini turun kembali. Di pos 4 ini kami beristirahat sedikit lama, memberikan waktu bagi anggota tim yang belum makan untuk makan terlebih dahulu. Selain itu, kami juga harus mempersiapkan mental untuk melewati jalur yang lebih berat, yaitu Bukit Penyesalan. Jadi ada 3 bukit lagi ya Bang? 3 bukit yang katanya bakal membuat kita nyesal, betul Bang? Setelah puas beristirahat dan bercengkrama, kami langsung berjalan kembali. Kini kami harus melewati jalur yang terkenal sangat berat dilalui di Gunung Rinjani via Sembalun ini, bernama Bukit Penyesalan.
Jalur yang katanya bisa membuat orang yang melewatinya akan menyesal mendaki Gunung Rinjani. Nah, menurut penuturan Bang Eweh, sebenarnya selepas pos 3 kita sudah melewati Bukit Penyesalan yang terdiri dari 7 bukit yang harus dilalui. Akan tetapi yang terkenal paling berat dan membuat para pendaki mengeluh ada pada 3 bukit selepas pos 4 ini. Di ujung bukit terakhir dari Bukit Penyesalan ini adalah Pelawangan Sembalun, di mana kami akan bermalam sebelum summit ke puncak Gunung Rinjani. Jalurnya nanjak terus dan kayak nggak habis-habis. Dan jalurnya tuh bener-bener terjal, nanjak. Gila. Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Jalur dengan tanjakan yang curam ini sedikit demi sedikit kami lewati. Tidak jarang kami harus beristirahat untuk sekadar menghela nafas dan mengistirahatkan dengkul terlebih dahulu yang mulai terasa bergetar. Penyesalan. Oh, gila. Nyesal semua dah. Langkah demi langkah terus kami tempuh, menembus tebalnya kabut yang datang dan pergi sesuka hati. Kayak orang yang kamu terus harapkan tapi tidak kunjung memberi kepastian. Halah. Saat kabut terbuka, nampak indahnya puncak Rinjani seperti menyapa dari atas sana, seolah memberikan semangat untuk kami yang sudah semakin lelah. Hari kian temaram, pertanda gelap akan segera datang. Mengejar sunset di Pelawangan yang katanya seindah cerita orang-orang tidak lagi menjadi tujuan. Sampai di Pelawangan pun akan terasa menyenangkan, mengingat kondisi yang semakin lelah ini. Di antara hari yang sudah mulai gelap, akhirnya kami tiba di Pelawangan Sembalun. Disinilah tempat kami akan merebahkan lelah, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Rinjani dini hari nanti. Jam setengah 7 malam dan akhirnya tiba di Pelawangan. Di total durasi pendakian itu sekitar 10 jam itu untuk jalan santai. Bisa lebih cepat dengan menggunakan jasa ojek atau sesuai dengan kondisi tubuh fisik masing-masing. Di sini kita bermalam 1 malam, kemudian nanti summit sekitar jam 1 atau jam 2. Dan sekarang saatnya istirahat terlebih dahulu. Jam 7 pagi dan masih di Pelawangan. Jadi tadi malam itu tidak jadi muncak karena kondisi dari beberapa teman yang tidak memungkinkan. Jadi dipilihlah opsi untuk istirahat terlebih dahulu 1 hari di Pelawangan, kemudian summit ke puncak nanti malam. Jadi hari ini free time terlebih dahulu di Pelawangan menikmati pemandangan Danau Segara Anak dari Pelawangan Sembalun ini. Karena beberapa alasan, dini hari tadi kami tidak jadi summit ke puncak, sehingga kami harus menambah 1 hari lagi tinggal di camping ground Pelawangan Sembalun ini. Tidak banyak kegiatan yang kami lakukan di Pelawangan hari ini. Hanya melakukan kegiatan berulang, makan, tidur, dan bercengkrama dengan pendaki lain tentunya. Nilai plusnya, kami bisa menikmati keindahan Danau Segara Anak yang seringkali tertutup kabut.
Teman-teman, jam 1 pagi waktu Indonesia bagian tengah, dan sudah mulai bersiap packing untuk summit ke Puncak Rinjani. Tadi sudah mempersiapkan barang seperlunya yang akan dibawa ke puncak. Sudah sarapan juga tadi, roti dan teh juga. Mudah-mudahan cuaca hari ini beri kecerahan dan selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Pada dini hari tengah malam, kami terbangun dari tidur kami, melawan rasa ngantuk di antara dinginnya Pelawangan Sembalun. Masih ada misi yang harus kami tempuh, yaitu summit ke puncak Gunung Rinjani. Setelah sedikit menyantap roti sebagai asupan energi, kami langsung melakukan briefing dan berdoa. Tentu saja meminta agar langkah kami dimudahkan dan selalu diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Di antara gelapnya malam, kami mulai mengayunkan langkah. Kali ini kami harus melipir melewati punggungan puncak yang jalurnya sedikit menguras tenaga. Trek dengan kontur berpasir halus yang kadang membuat kaki tergelincir. Di satu titik, dampak dari gempa 2018 masih bisa dirasakan. Jalur bekas longsor yang membentuk tebing curam membuat kami harus menggunakan alat bantuan berupa tali untuk melewatinya. Di antara gelapnya malam pula, kami harus bergelantungan pada seutas tali dan saling bergantian untuk melewati tebing tersebut. Selepas punggungan, jalur lebih landai dan bisa dikatakan sebuah bonus. Namun dari sini jalur menjadi terbuka, sehingga angin yang begitu kencang begitu terasa menghantam tubuh. Iko, sini kok. Aman. Mantap. Dan kali ini cerah. Amazing. Yes. Harapannya roti jadi bahasa Inggris. Saya dan tim terus berjalan. Dari kejauhan, cahaya dari senter pendaki lain yang terlihat seperti kunang-kunang terus beriringan. Ya, tentu saja, saya tidak sendiri pagi ini. Saya bersama mereka yang mempunyai mimpi yang sama seperti saya, berdiri di puncak Rinjani. Tanpa terasa, saya dan tim akhirnya tiba di titik awal jalur letter E. Jalur yang terkenal sangat-sangat berat. Katanya di sini adalah tempat penentuan, gagal atau berhasilnya kita bisa sampai ke puncak Gunung Rinjani. Sedikit demi sedikit, kaki kami langkahkan untuk melewati jalur tersebut. Jalur yang curam dengan kontur berpasir dan dengan kemiringan yang begitu luar biasa. Belum lagi jalur begitu sempit, di mana samping kiri dan kanan dari jalur adalah jurang, membuat kami harus terus fokus. Meleng sedikit bisa terlempar ke jurang tersebut. Dari ufuk timur, matahari mulai mengintip dari balik awan, menemani saya yang masih terus berusaha untuk menggapai puncak Rinjani. Semakin tinggi kami melangkah, semakin kencang pula angin yang menerjang, menghantam tubuh yang kian lelah. Sesekali kami harus beristirahat di balik batu besar untuk berlindung. Nah teman-teman, jam 5:30 pagi dan masih di tengah-tengah jalur letter E di ketinggian sekitar 3650 mdpl, dan matahari sudah muncul, dan sejauh ini menjadi gunung dengan jalur tersulit yang pernah saya singgahi. Jalur dengan trek berpasir dan dengan tingkat kemiringan yang luar biasa. Mantap. Mudah-mudahan bisa sampai puncak. Yuk, bisa yuk. Tidak mau berlama-lama, kami terus berjalan dan berjalan, melangkahkan kaki di atas jalur berpasir yang terasa semakin berat. Di satu titik, saya berbincang dengan seorang bule asal Perancis yang tertinggal oleh teman-temannya bernama Bianca. Bule yang semangatnya luar biasa untuk sampai ke puncak. Puncak sudah terlihat dan semakin dekat dari pandangan mata.
Ya, saya sudah semakin dekat dengan puncak Rinjani. Hitungannya kini tinggal beberapa ratus meter lagi. Tetapi beberapa ratus meter dengan jalur berpasir yang bercampur dengan batu kerikil bukanlah hal yang mudah. Terkadang satu langkah yang saya pijakan harus turun sampai 3 langkah. Sebuah kondisi yang sangat menguras energi di dalam tubuh. Memandang jauh ke bawah sana, tanpa sadar ternyata saya sudah berada di atas awan. Sesuatu yang menyadarkan diri ini betapa saya begitu kecil di hadapan sang pemilik alam semesta ini. Dan pada situasi seperti inilah yang membuat saya sangat bersyukur bahwa langkah kaki saya masih bisa menapaki tempat-tempat keren di negeri ini. Akhirnya jam 6.30 sampai puncak. Tanpa terasa, di antara hari yang sudah terang, saya dan tim serta beberapa pendaki yang lain akhirnya sampai di puncak Gunung Rinjani. Weh, puncak! Weh, gokil! Wah, we are the top. We are the top. Yeah. Yay! You happy? Yeah, I'm super happy. You happy? Really happy. Perfect. Perfect. Setelah puas berfoto bersamaan dengan kabut yang turun diiringi angin yang begitu kencang, saya dan tim turun kembali menuju Pelawangan Sembalun. Nah, itulah cerita tentang langkah kaki saya untuk bisa menginjakan kaki di puncak Gunung Rinjani. Dan cerita dari Gunung Rinjani tidak selesai sampai di sini. Setelah ini ikuti saya menyemangi sudut-sudut cantik lainnya dari Gunung Rinjani, seperti menikmati keindahan Danau Segara Anak, lalu kemudian melihat pemandangan dari jalur Torean yang begitu eksotis sebagai jalur yang saya pilih untuk turun. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Salam hangat, sampai jumpa.